Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek kecerdasan buatan dengan judul Deteksi Ujaran Kebencian pada Twitter Berbahasa Indonesia menggunakan algoritma Canary Snakebot atau KNN. Yang akan menjelaskan proyek ini saya sendiri, Yohanes Eklesia, dengan NIM 180404017. Yang pertama, apa itu algoritma Canary Snakebot? KNN atau Canary Snakebot adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Prinsip kerja dan tujuan dari Canary Snakebot adalah prinsipnya yaitu mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan kata tetangga atau neighbor terdekatnya di dalam data pelatihan. Kelebihan dan kekurangan algoritma KNN. Kelebihan KNN diantaranya tangguh terhadap training data yang memiliki banyak noise. Efektif apabila training datanya besar. Adapun kelemahannya yaitu KNN perlu menentukan nilai dari parameter K atau jumlah dari tetangga terdekat. Training berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan. Atribut mana yang digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik. Lalu sebelum dilakukan uh, proses pemasukan ke dalam algoritma, dilakukan text preprocessing, yaitu proses awal dari tahapan text mining. Tahap ini merupakan proses untuk mempersiapkan data teks dokumen atau dataset. Proses ini berfungsi untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur. Adapun prosesnya yang dilakukan adalah cleaning, scaffolding, normalisasi, stemming, dan remove stopper. Pembuatan kata atau term weighting adalah proses untuk mendapatkan nilai suatu kata yang telah diproses sebelumnya. Ada beberapa metode pembobotan kata yang dapat digunakan, diantaranya dokumen frekuensi atau DF, dan frekuensi atau TF, dan inverse dokumen frekuensi atau IDF. Pada penelitian ini, pembobotan kata yang digunakan itu vectorizer dan TF-IDF vectorizer. Mungkin langsung diimplementasikan saja. Yang pertama yaitu dari preprocessing. Yang ini adalah bagian untuk mengimport library dari proses processing yang digunakan. Lalu ini untuk load data dari dataset yang ada, ini tampilan datasetnya. Lalu proses ini adalah class folding atau menyamaratakan huruf menjadi huruf kecil seluruhnya. Lalu ini adalah untuk menghapus kata-kata yang tidak penting seperti T, N, lalu kata-kata huruf besar, huruf kecil, angka, huruf, simbol-simbol, dan yang lainnya. Lalu penghapusan link. Selanjutnya ya adalah filtering. Ini adalah hasil dari penghapusan data yang sebelumnya yang ada di atas. Lalu ini adalah tokenizing, yaitu memisahkan kata-kata menjadi satu persatu. Ini adalah untuk menghitung frekuensi dari setiap kata. Lalu ini digunakan untuk menghapus stop words atau kata sambung. Contohnya yang, dengan, RT, dengan, bikin, bilang. Jadi kata-kata tersebut akan dihapus sehingga mendapatkan kata-kata baru tanpa kata sambung. Selanjutnya ini adalah proses normalisasi, yaitu dari kamus-kamus, dari dataset kamus alay, yaitu kata-kata yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan mengenar akan dirapikan di sini. Lalu ini adalah untuk membuat kata misalkan dari telat, menjadi memberi, menjadi beri, untuk menghilangkan kata imbuhannya. Lalu ini adalah hasil dari tweet yang sudah dinormalisasi. Setelah semua selesai, maka dibuat nama file baru dengan nama final data CSV yang nanti akan digunakan di dalam algoritma.
Lalu masuk ke dalam implementasi algoritma, yang ini sama untuk import library-nya. Lalu ini memasukkan dataset. Ini jumlah dari datasetnya ada 12.771 data. Lalu ini mengkodekan variabel. Setelah itu cleaning text. Nah, ini splitting dataset menggunakan training set dan dataset. Di sini kami menggunakan metode 80-20, yaitu 80% untuk train data dan 20% untuk test data. Ini implementasi dari algoritma Canary Snakeboard. Kami menggunakan nilai K4. Ini adalah hasil prediknya. Ini dari matriksnya. Dan ini klasifikasi report menggunakan dataset asli didapatkan akurasi sebesar 67,98%. Ini menggunakan Convectorizer dan ini menggunakan TF-IDF. Vectorizer mendapatkan 71,82% dan berikut perbandingannya. Ini untuk pengujian dari kata, ini katanya saya ambil dari dalam dataset. Bisa disimpulkan bahwa kata-kata ini adalah head speech dan sesuai dengan dataset. Karena nilai akurasinya masih rendah, penyebabnya adalah kelas yang belum balance. Jadi dalam hal ini kami melakukan balance data atau balance class menggunakan smooth data with imbalance data using unbalanced module. Yang pertama load datanya, data yang sudah dibersihkan tadi. Lalu ini perbandingannya, 0 ini untuk non head speech dan 1 untuk head speech. Ini kelihatan masih belum balance. Lalu ini untuk trend datasetnya. Untuk trend dataset, nah, di sini dilakukan smooth data, teknik smooth untuk melakukan balance class. Didapatkan selanjutnya setelah dilakukan oversampling, head speech menjadi 5898 dan non head speech menjadi sama 5859. Setelah itu dimasukkan data tersebut ke dalam algoritma KNN, sama menggunakan nilai tetangga 4. Setelah itu didapatkan hasil akurasi setelah dataset tersebut dibalancekan menggunakan smooth. Akurasi yang didapat adalah 91,27%. Dan berikut perbandingannya dataset yang telah di smooth dan dataset asli. Dataset asli itu tadi 71,82% dan dataset yang telah di smooth 91,27%. Berikut di presentasinya, ini teknik smooth. Ini akurasinya setelah menggunakan smooth. Ini comparison dari dataset. Ini comparison dari dua pembobotan. Dan ini pengujian. Dari yang telah saya jelaskan, dapat kesimpulan pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk mendeteksi hate speech pada sosial media Twitter berbahasa Indonesia dengan menggunakan algoritma KNN atau Canary Snakeboard dan menggunakan dua macam ekstraksi data, yaitu dalam bentuk Convectorizer dan TF-IDF Vectorizer. Didapatkan hasil KNN menggunakan Convectorizer akurasi skor sebesar 67,98% dan TF-IDF Vectorizer mendapatkan tes akurasi skor sebesar 71,82%. Lalu setelah dilakukan penyimbangan dataset menggunakan smooth, didapatkan akurasi sebesar 91,27%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.